Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa mawalah. Amma ba'd. Ini kuliah mengenai Islamic Reveal Knowledge dalam penelitian manajemen rumah sakit. Bagi para karya siswa S2 Magister Manajemen Rumah Sakit, ini sangat penting pengetahuan dasar untuk mengambil topik karya akhir tesisnya. Silahkan mencermati satu demi satu elemen bagaimana Islam sesungguhnya telah meletakkan dasar-dasar pengetahuan yang itu bisa dipraktekkan ketika seorang profesional kedokteran, kesehatan itu memanage suatu rumah sakit berbasis syariah. Jadi inilah yang dimaksud dengan Islamic Reveal Knowledge, pengetahuan yang diderivasi, diturunkan dari nilai-nilai Islam menjadi prinsip-prinsip pengelolaan rumah sakit. Sebagaimana teori dalam manajemen rumah sakit, biasanya orang membahas dengan P1, P2, P3, ya, di mana P1 adalah perencanaan, P2 adalah penggeraan pelaksanaan, P3 adalah pengawasan, pengendalian, penilaian. Ada juga atau rinciannya, jadi dalam perencanaan itu ada bagaimana rencana usulan kegiatan itu dibuat sampai dengan rencana pelaksanaan. Biasanya diikuti dengan istilahnya RK, ya, kegiatan dan anggaran. Kemudian setelah P2, bagaimana dilaksanakan, dikendalikan. Jadi ada pengorganisasian, ada penyelenggaraan, kemudian ada pemantauan. Kemudian di P3 itu ada pengawasan dan pertanggungjawaban. Pengawasan bisa internal, bisa eksternal. Ya. Kemudian pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan kegiatan, laporan tahunan yang ini dipertanggungjawabkan kepada owner ataupun pemilik usaha. Kadang orang membahas manajemen pelayanan rumah sakit dengan pola input, proses, output, ya, di mana orang biasanya akan terfokus kepada hasil akhir, yakni kepuasan pasien. Tetapi juga harus diingat, tidak hanya pasien tentu, kepuasan owner, jadi kepuasan karyawan. Nah, jadi memang satisfaction harus ditinjau dari banyak aspek. Nah, sehingga untuk mencapai output yang bagus ini harus proses yang bagus dan juga input yang bagus. Biasanya input ini pakai 5M, man, money, material, machine, method. Kemudian proses ini pakai istilah POAC, ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, apapun teorinya, itu yang sudah ada di Hasanah Ilmu Pengetahuan Manajemen, silahkan. Tapi mari kita lihat bahwa kelompok besarnya itu sejatinya ya hanya dua, yakni manajemen rumah sakit itu ditinjau dari manajemen organisasinya dan manajemen pelayanannya. Ya, dan ini juga mengacu kepada standar rumah sakit yang biasanya dinilai oleh komite akreditasi rumah sakit.
Baik, dalam hal Islamic Revealed Knowledge, di Indonesia telah ada perhimpunan yang disebut dengan MUKISI, Majelis Upaya Kesehatan Islam seluruh Indonesia, dan MUKISI telah bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan telah keluar fatwa Dewan Syariah Nasional MUI bernomor 107 garing DSN MUI garing 10 garing 2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berprinsip syariah. Nah, ini sudah ada bukunya dan versi terbaru ini versi pertama sambal putih, versi terbaru versi berikutnya sambal hijau bertahun 1438. Versi terakhir sebetulnya sudah keluar baru saja, tapi belum disosialisasi, yakni bertahun 1441 Hijriah. Di dalam penyusunan standar tersebut, apa yang paling menjadi fokus, yakni global isu pelayanan kesehatan. Kalau Komite Akreditasi Rumah Sakit ya menelurkan standar dari GCI itu mengenai quality dan mengenai safety. Tapi bagaimana dengan pelayanan Islami? Nah, inilah rumah sakit Islam yang berhimpun, kemudian bekerjasama dengan DSN MUI menelurkan fatwa tersebut di atas. What is quality? Think about a good Syariah hospital. Jadi kalau quality-nya itu quality biasa saja seperti pada umumnya, ya sekitar pelayanan, teknis medis, kemudian obat-obatan, peralatan. Tetapi bagaimana dengan Syariah hospital? Nah, di dalam rumah sakit syariah, seluruh prinsip-prinsip safety dan quality-nya rumah sakit secara umum harus di cross match dengan prinsip-prinsip syariah. Di mana prinsip syariah ini ada istilah maqasidus syariah. Jadi 5 perkara di dalam syariah itu adalah pertama hifdzuddin atau memelihara agama, hifdzun nafas memelihara jiwa, hifdzul aqal memelihara akal, hifdzun nasl memelihara keturunan, dan terakhir hifdzul mal memelihara harta. Jadi kelima prinsip syariah ini harus di cross match dengan prinsip-prinsip quality dan safety secara umum. Baik, kita bisa masuk satu demi satu bagaimana Komite Akreditasi Rumah Sakit telah menjabarkan menjadi standar-standar manajemen rumah sakit, baik itu organisasi maupun pelayanan. Nah, dalam pembicaraan Islamic Revealed Knowledge, tinggal ditambah istilah standar syariah. Nah, contoh standar syariah, manajemen organisasi rumah sakit. Di sini benar-benar dimaksudkan standar syariah itu bagaimana kelengkapan dokumen dan operasionalisasi rumah sakit ini sesuai dengan standar syariah. Nah, salah satunya memiliki Dewan Pengawas Syariah. Ini harus, ya, namanya rumah sakit syariah itu harus punya Dewan Pengawas Syariah. Apa itu? Nah, silahkan nanti para mahasiswa melihat jabarannya di buku pedomannya. Yang jelas DSN ini bertanggung jawab mengawasi operasional rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Berikutnya, hospital by laws itu juga harus memuat aspek syariah yang itu ditetapkan oleh pemilik. Ya. Contoh di sana jelas-jelas
mengutarakan bahwa rumah sakit ini ditata kelola berdasarkan prinsip syariah. Itu harus secara eksplisit dinyatakan di hospital values-nya. Jadi visi dan misi itu juga secara eksplisit ya memuat Islam di sana. Menggambarkan adanya ghirah dakwah Islam, semangat untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam organisasi. Kemudian juga memiliki lembaga ketakmiran masjid atau musola. Kemudian di sana ada kegiatan, upaya-upaya pemakmuran masjid. Jadi masjid harus dikelola juga, karena di sana juga ada di samping pusat ibadah, juga pusat pembinaan umat, pusat persatuan umat. Di sana juga ada bidang kerohanian yang itu masuk dalam struktur SOTK ya, struktur organisasi dan tata kelola rumah sakit, di mana ada tanggung jawab pembinaan keagamaan yang mendorong agar pasien dan staf rumah sakit menjalankan agama dan meningkatkan ketakwaan. Berikutnya, standar organisasi mengenai manajemen akad. Jadi akad, jadi kita tahu bahwa di rumah sakit itu penuh dengan transaksi, ya, antara misalnya jelas ya pasien dengan rumah sakit. Ya, kebanyakan adalah transaksi jual beli. Tapi juga ada transaksi antara owner dengan para karyawan. Ya, kemudian ada transaksi antara investor luar dengan rumah sakit dan rekanan-rekanan yang lain. Misalnya sumbangan, misalnya pinjam meminjam, dan seterusnya. Itu semua adalah urusan dengan akad. Ini harus jelas, ya, karena yang membedakan syariah dengan bukan syariah itu adalah akadnya. Berikutnya tentang manajemen mutu. Ya, kita tahu bahwa mutu adalah urusan yang sangat dipentingkan ya, dari quality tadi. Quality. Maka mutu yang kemudian juga menjadi concern pada rumah sakit syariah tentu tidak sekedar mutu secara fisik, tetapi bagaimana akidah ini terjaga, bagaimana akhlak ini terjaga, bagaimana muamalah ini terjaga secara syariat. Juga ini yang tidak kalah pentingnya, manajemen akuntansi keuangan. Kita tahu bahwa rumah sakit, terutama bagi para pekerja, dokter, perawat, tenaga medis, paramedis, non-medis, semuanya seakan-akan menggantungkan mata pencahariannya ke rumah sakit. Maka manajemen akuntansi keuangan harus betul-betul sesuai kaidah syariah, ya, ada pengelolaan, ada penerimaan, pendistribusian, adil, transparan, dan jelas-jelas tidak ada transaksi ribawi di sana. Ya. Juga pengurusan zakat, infak, sedekah, ya, jadi bisa menjadi unit pengumpul, kemudian juga pendaya gunaan, ya, baik ini untuk pasien, terutama pasien tidak mampu, atau untuk pegawai yang penghasilan rendah, dan juga masyarakat sekitar rumah sakit. Juga tentang pembiayaan investasi, ya, dan juga laporan keuangan, sesuai semuanya dilakukan secara syariah. Nah, rumah sakit juga punya
tanggung jawab bagi pasien-pasien yang gagal bayar karena tidak memiliki kemampuan membayar. Itu rumah sakit syariah punya mekanisme bagaimana menyelesaikan hal tersebut. Berikutnya tentang standar manajemen pemasaran. Nah, kita tahu lembaga bisnis jenis apapun pasti unsur pemasaran merupakan hal yang sangat penting dari proses bisnis. Nah, tetapi ingat di dalam rumah sakit syariah harus ada tata kelola pemasaran yang sesuai dengan syariah. Ya, baik sejak dia melakukan survei, branding, strategi, taktik, semuanya keseluruhan itu yang paling rawan adalah proses-proses riswah, proses-proses gharar ya dan seterusnya. Itu yang harus diperhatikan supaya tidak melanggar prinsip syariah. Berikutnya tentang manajemen fasilitas di rumah sakit syariah. Ya, jadi fasilitas ini harus aman, berfungsi optimal, tepat guna bagi keluarga, staf, dan pengunjung. Nah, terutama yang menunjang kebutuhan spiritual dan ibadah. Sangat tidak elok kalau di rumah sakit syariah orang tidak bisa menjalankan ibadah dengan baik. Air wudhu tidak tersedia, alat ibadah tidak tersedia, bahkan sekedar arah kiblat saja tidak tahu ya. Sekedar alas sholat tidak ada, sekedar kitab Al-Quran tidak tersedia, dan seterusnya. Berikutnya, manajemen modal insani atau di luar sering disebut dengan SDM. Ya. Di sini yang paling penting diperhatikan bahwa sejak rekrutmen hingga pengembangan dan pengelolaan karir staf itu menggunakan pointers, misalnya tentang kompetensi, tentang mandatory training, di mana ada ciri khas bahwa karyawan modal sumber daya insani di rumah sakit syariah itu memiliki kompetensi yang khas tentang nilai-nilai Islam, baik itu secara pribadi, personal, untuk ibadahnya, maupun secara layanan, misalnya untuk pelayanan pasien. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang khusus. Demikian tentang manajemen organisasi, sehingga para mahasiswa di program MMR ini bisa membuat riset-riset yang berkaitan dengan manajemen organisasi. Ya, riset-riset di bidang tersebut, contoh-contoh yang sudah sering ada, misalnya hubungan kepuasan karyawan dengan penerapan prinsip syariah misalnya, atau kepuasan pasien dengan prinsip syariah dan seterusnya, atau bahkan peningkatan cash flow, efisiensi, ya. Nah, itu bisa diteliti oleh para karya siswa MMR. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang bagaimana manajemen pelayanan pasien secara syariah. Kita mulai dari standar syariah, akses ke pelayanan dan kontinuitas. Nah, jadi rumah sakit punya standar prosedur operasional, penerimaan pasien, bimbingan, hingga pemulangan. Di sini terlihat jelas SOP-SOP-nya, terlihat jelas buku-buku
bimbingan kerohanian, yang itu menjadi landasan normatif bagi pelayanan, terutama kebutuhan spiritual pasien. Kemudian ada pendidikan pasien dan keluarga, di mana itu adalah satu hal yang sangat menunjang proses penyembuhan penyakit. Ya. Jadi dukungan moral, spiritual, dan motivasi keluarga, ini juga termasuk hal yang sangat diperhatikan dalam pelayanan rumah sakit syariah. Sejak mengidentifikasi kondisi spiritual pasien hingga mendampingi pasien tersebut menjalani proses pengobatan. Bagaimana asesmennya? Asesmennya dilakukan melalui pendekatan keagamaan. Misalnya ditanyakan tentang aktivitas sholatnya, rutinitas ibadahnya, bahkan kemampuan sampai kepada baca Quran, zikir, ya, dan amalan yang lain. Pelayanan pasien secara syariah ini yang sangat difokuskan adalah bagaimana pendampingan bimbingan psikospiritual secara khusus, dan terlebih lagi ketika pasien-pasien itu digolongkan risiko tinggi, kondisi yang khusus, kebutuhan yang sifatnya kritis, apalagi pasien-pasien terminal, artinya pasien-pasien yang sudah diambang akhir kehidupannya. Ini harus mendapatkan perhatian yang khusus. Berikutnya, pelayanan syariah juga merambah, dan ini sangat-sangat vital, yakni kehalalan, higienitas, keamanan, makanan, dan nutrisi yang diberikan kepada pasien, yang ini harus betul-betul dijamin halal. Jangan sampai makanan yang dihidangkan itu tidak halal, dan juga termasuk thayyib, ya, halal dan thayyib. Juga pelayanan tentang aurat, ya, ini rumah sakit syariah sangat concern, di mana pasien itu dijaga auratnya, dilayani sesuai jenis kelamin, dan dipelihara dari campur baurnya kepada orang-orang lawan jenis yang bukan muhrim. Ya. Berikutnya pelayanan pasien di ruang bedah, terutama anestesi dan pembedahan. Ini sejak kaidah misalnya doa-doa, ya, bimbingan khusus, pemakaian hijab, pemasangan kateter, juga waktu-waktu prosedur operasi. Semuanya selalu memperhatikan aspek syariah. Berikutnya tentang pelayanan ruqyah syariah. Ini juga hal yang sangat spesifik, di mana rumah sakit syariah harus menyediakan pelayanan ruqyah syariah, yakni ritual berdoa dengan tata cara yang khusus dilakukan oleh petugas khusus, di mana ini adalah salah satu modalitas terapi, ya. Oleh karena kedokteran konvensional pada kondisi tertentu tidak bisa mengatasi problema yang dihadapi oleh pasien. Kasus-kasus gangguan makhluk halus, santet, ya, sihir, itu nyata ada, dan ruqyah syariah adalah modalitas yang tepat untuk urusan ini. Sehingga di rumah sakit syariah harus ada layanan tersebut. Berikutnya tentang kesehatan ibu dan bayi secara syariah. Di sini
sering layanannya berupa pemberian ASI. Jadi misalnya ibu-ibu yang memberikan ASI, ya itu harus tahu tata cara secara syariah. Juga persalinan, baik itu urusan hijab maupun kalau urusan yang lain adalah ya seputar melahirkan, itu kan ada nanti tradisi-tradisi adat istiadat yang mungkin salah, kelahiran anak juga begitu, menyusui juga begitu, harus memperhatikan. Kadang-kadang maunya membantu orang lain menyusukan bayinya kepada dirinya, oh ternyata ini ada implikasi syariah. Ini semua harus dipahami oleh rumah sakit syariah. Nah, kemudian tentang reproduksi. Nah, bagaimana KB, kontrasepsi ini juga harus disentuh dengan syariah supaya pelaksanaannya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsipnya. Berikutnya tentang pelayanan obat. Ya, di rumah sakit syariah harus punya formularium, di mana formularium itu tidak boleh mengandung unsur bahan yang diharamkan. Dalam hal darurat, tidak ada pilihan lain, maka harus ada mekanisme khusus bagaimana penyediaan, pendistribusian, dan pengawasannya. Ya, termasuk ketika menggunakan harus ada penjelasan yang jelas kepada pasien dan memfasilitasi pasien untuk menentukan pilihannya, apakah mau menggunakan atau tidak. Ada dokumen-dokumennya ketika memberi obat kepada pasien, itu ada tuntunan doa-doanya, ada nasihat-nasihat Islamnya, pesan-pesan moral agamanya yang secara eksplisit itu disampaikan kepada pasien. Ya. Ini penting karena ini adalah komunikasi dakwah. Ya. Tugas-tugas farmasi, baik rawat inap, rawat jalan, itu harus memanfaatkan momentum bagus ini. Kemudian tentang bimbingan kerohanian, jelas sekali sejak di awal tadi bahwa sejak pasien masuk, pasien itu harus disadarkan tentang nilai-nilai Islam yang saat ini dialami, tentang sehat, tentang sakit, tentang doa, tawakal, ikhtiar, itu adalah semua dalam ranah bimbingan kerohanian ya kepada pasien. Berikutnya tentang PPI, pengendalian infeksi. Ya, kita tahu bahwa Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kebersihan, bahkan at-thaharatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman, maka ini pun harus ditekankan, dijelaskan. Ketersediaan air bersih, ya tidak sekedar bersih tapi suci dan mensucikan. Nah ini contohnya penting sekali ya. Kemudian fasilitas lain yang juga harus suci dan mensucikan. Jadi itu dua pokok ya dalam manajemen. Yang pertama adalah pokok-pokok organisasi, yang kedua adalah pokok-pokok pelayanan, manajemen pelayanan. Jadi para mahasiswa bisa membuat riset di bidang tersebut, dihubungkan dengan aspek-aspek manajemen pada umumnya. Contoh yang sederhana misalnya efektivitas sholat, tahajud, murotal Quran, zikir pagi sore terhadap misalnya length of stay ya, lama rawatan misalnya, untuk keluhan nyeri atau penggunaan dosis obat itu seperti itu, Masya Allah ya. Ini akan sangat bagus jika makin hari makin banyak penelitian yang itu meneliti bagaimana Islam ini secara
ilmiah, akademis, betul-betul nyata kemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari di layanan manajemen rumah sakit. Ya, berikutnya tentang standar pelayanan minimal dan indikator mutu wajib rumah sakit. Ini namanya juga minimal dan wajib, maka ini harus ada, harus menjadi ciri bagi rumah sakit syariah. Dan ini juga ada bukunya sendiri yang memuat tentang ini. Contoh bagaimana rumah sakit syariah menempatkan pasien rawat inap itu dengan memperhatikan gender. Ya, pasien putra, pasien putri itu dibuat bangsal sendiri. Jika terpaksa nggak memungkinkan karena kondisi tertentu, misalnya pasien putra jauh lebih banyak dari putri, maka harus ada permakluman dengan sekitarnya, minta izin dan seterusnya. Di samping itu, hijab artinya sekat dari masing-masing bed itu harus betul-betul ketat supaya tidak terjadi prinsip ikhtilat, prinsip penjagaan aurat tadi tidak terlanggar. Ya, jadi penjagaan aurat, menutup tirai, pakai selimut, ya saya sebut selimut anti malu karena ini desain khusus saya, di mana pasien itu kalau mau diperiksa itu dikasih selimut dan selimutnya itu ada resletingnya untuk membuka. Ya, resleting itu bisa digeser ke atas ke bawah dan hanya dibuka sesuai dengan keperluan pemeriksaan. Nah, itu contohnya. Kemudian pasien juga harus disiapkan ketika mau dikunjungi dokter, jangan sampai pasien dalam kondisi terbuka aurat, dokter masuk dan pasien tidak terjaga auratnya. Ya, pemeriksaan sesuai jenis kelamin atau ada pendampingan saat dokter visite, saat petugas melakukan tindakan. Sekali lagi ini adalah semua adalah penjagaan nilai-nilai syariah. Busana menyusui, ya. Jadi karena kita tahu aurat wanita itu harus dijaga, maka ketika seorang ibu menyusui pakai busana khusus. Juga busana operasi, juga hijab bagi pasien dewasa. Ya, ini penting diberikan. Kemudian bagaimana reminding sholat. Jadi setiap sholat 5 waktu itu ada proses, ya, ada kegiatan dari manajemen untuk memberi aba-aba, ya, misalnya dengan announcer suara azan atau diumumkan langsung. Terus pasien-pasien dibantu berwudu dan juga dibimbing sholat. Nah, ini harus ada SOP khusus. Nah, perawat ketika mau memberi tindakan selalu mengajak berdoa. Ketika mau periksa EKG, apalagi pasang kateter, itu harus sesuai gender pasien. Dan pasien yang ada di akhir kehidupan harus dilakukan talaqin, didampingi talaqin. Jadi ini semua adalah hal-hal yang wajib, ya, dilakukan. Ini adalah indikator-indikator penting di rumah sakit syariah. Upaya menjadikan praktek ibadah sebagai modalitas penyembuhan penyakit ini penting sekali. Ya, ini buku saya berjudul Care, ya, Husnul Khotimah Care. Bagaimana tadi itu kita menjadikan terapi religius ini modalitas penting di rumah sakit syariah. Jadi kalau pasien-pasien secara konvensional itu diperiksa, anamnesis, fisik, penunjang, diagnosis, terapi, prognosis. Nah, secara Islamic Revealed Knowledge juga didampingi sejak persepsi sehat sakitnya, tingkat keberagamaannya, identifikasi faktor pendukung penghambatnya, terus ada problema apa, terus ada program terapi keagamaan, ya, dan juga tindak lanjutnya.
Nah, ini secara mudah ya, ketika kita akan mengidentifikasi kondisi psikospiritual pasien, itu secara mudah kita menggunakan quick screening. Ya, kita cukup mengetahui dua aspek, yakni apakah pasien itu sudah menerima takdir sakitnya apa belum. Yang kedua, apakah pasien ini menjalani ibadahnya secara baik apa tidak. Dua itu. Nah, dari dua ini pasien bisa dikategorikan. Kalau pasien sudah menerima takdir sakitnya, dia ibadah dengan baik, nah inilah pasien yang artinya sudah ya boleh dibilang secara quality tadi prima. Ya. Tapi ada kalanya pasien sudah menerima takdir, tapi dia tidak ibadah. Ada kalanya pasien belum terima takdir, tapi dia ibadah. Dan yang paling parah, udah dia itu tidak menerima takdir sakitnya, juga dia itu tidak menjalani ibadah dengan baik. Ini yang paling parah kondisinya. Sehingga saya membuat kategorisasi dengan window. Saya beri istilah who care window. Ya. Ini quick screening karena sesi kita ketemu pasien di rumah sakit kan sangat pendek ya. Jadi kalau nggak ada upaya quick screening ya kita agak kesulitan. Ya, makanya dilihat worship obedience-nya bagaimana, acceptance-nya bagaimana. Jadi ibadahnya gimana, menerima takdirnya gimana. Negatif-negatif sorrow. Negatif positif perlu di-guide. Positif negatif perlu di-revive, dibangkitkan. Sehingga kesemuanya menjadi positif-positif. Dia ibadah baik, dia menerima takdir. Sorrow, Guide, Revive, Nirwana, SGRN. Sesuai dengan inisial nama saya, Sagiran. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan sama ya. Yang tidak ibadah, yang tidak menerima takdir itu sedih. Yang tidak ibadah, meskipun menerima takdir itu galau. Yang ibadah tapi tidak menerima takdir itu resah. Yang paling bagus adalah dia ibadah, dia menerima takdir, itulah nirwana, itulah nyaman. Ya. Demikian kuliah ini. Sekali lagi silakan para mahasiswa membaca lagi, rinciannya ada di buku, ada juga di sumber-sumber lain. Teliti ya, ayo dibuat risetnya. Kalaupun tidak keseluruhan, artinya tidak betul-betul topik yang eksplisit, ya bisa sebagiannya. Ya, tapi yang jelas nilai Islam ini penting sekali untuk terus kita angkat dalam kancah-kancah riset ilmiah akademis. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.